Iya, kadang ingat sama bukan masa lalunya yang tidak baik, hati kita yang memang kotor. Iya, itu Bos, ingat pernah didolimi sini situ, pernah dihutangi ini itu, tidak bayar kan begitu Gus. Makanya kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan, ya sudah jadi enteng, jadi ringan beban ini, hidup ini enak gitu. Kan sudah dijelaskan di situ yang berkalam siapa, yang bergerak siapa, yang kudrat irodat, yang kuasa dan yang menghendaki sesuatu apapun siapa, kan itu. Dan intinya dan intinya apa? Semuanya itu mengandung manfaat, semuanya pembelajaran untuk kita sebetulnya. Masalah apapun itu pelajaran sebetulnya kalau kita mau menggali. Bahkan di lagunya Romai Rama itu dicubit itu malah sayang kan gitu. Nah, dicubit malah sayang. Ya sekarang kalau sudah menjadikan Tuhan itu sebagai kekasih, ya itu biarpun di takdir apapun tetap sayang. Ya, yang waktu cintanya sekonyong-konyong koder itu kan, biarpun dia apa-apain juga nikmat rasanya kan gitu. Biarpun ditampar, yang nampar kekasihnya, ya rasanya enak, nggak sakit. Makanya setiap apapun itu ada ilmu di situ, ada luar biasa sebenarnya kalau dari air juga, dari apapun sesuatu yang wujud di dunia ini sebagai pembelajaran. Kalau kita mampu berpikir mendalam, kelapa kenapa kok ada apa itu namanya sepet, atau bahasa Indonesia sepet, terus ada cangkoknya, ada kulitnya kelapa, ada lagi sabut kelapa, kemudian cangkok kelapa, kemudian masih ada kulitnya kelapa kan masih dikupas lagi, kemudian tinggal kelapanya diparut jadi santan, dimasak lagi jadi minyak goreng disuling lagi jadi obat yang sangat mujarab. Gus, jadi di dalam kehidupan bermasyarakat ini Gus, ada banyak ketidaktahuan kita, ada banyak rasa penasaran kita Gus terkait kehidupan setelah roh itu terpisah dari jasad. Sedangkan fungsi agama selama ini diyakini mampu menjawab itu semua Gus. Karena tidak mungkin orang yang sudah terpisah jasadnya dengan rohnya itu untuk bercerita bagaimana keadaannya, kehidupannya bagaimana, dan itu semuanya dijelaskan oleh agama-agama yang diyakini mampu menjelaskan. Nah, di ajaran Islam mungkin secara syariat kita sudah sering Gus mendapatkan pemahaman itu, diajari, dikasih tahu bahwa di kehidupan selanjutnya itu ada alam kubur, alam barzah, kemudian ada alam kebangkitan, hisab, kemudian ada sirotol mustaqim, ada surga dan neraka dan lain sebagainya, ada hari pembalasan seperti itu Gus. Itu dijawab secara syariat Gus. Iya. Tapi ketika kita ingin mendapatkan informasi, kalau secara hakikat itu kayaknya selama ini yang
Gus sampaikan itu, kalau saya menilai sih Gus, itu kayak dibatasi begitu Gus. Apakah karena di ajaran hakikat ini kita harus fokus pada kepasrahan kita secara total kepada Allah, entah itu besok bagaimana, setelah meninggal bagaimana, setelah terpisah jasad dan roh bagaimana, sehingga tidak perlu dibahas lagi, atau bagaimana? Ini gimana sih Gus? Bisakah menjawab ke keingintahuan, rasa penasaran dari kita sebagai manusia yang ingin mengetahui kehidupan selanjutnya, tapi secara hakikat Gus, bukan secara syariat yang sudah kita alami, yang sudah kita dapatkan informasi yang selama ini. Ini bagaimana ini Gus? Itu dari kita harus mengetahui dari sisi manusianya dulu. Itu kan kemarin sudah saya jelaskan, ya diulang-ulang lagi tidak apa-apa. Manusia itu terdiri dari dua unsur, ada jasad, ada roh. Dan yang kembali ini jasadnya apa rohnya? Ya, jasad ini asalnya dari saripati tanah dan akan kembali kepada tanah. Sedangkan roh ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebenarnya rohani ini yang harus kita fokuskan. Maksudnya bukan berarti jasad ini tidak kita fokuskan. Maksudnya dari 100%, 70 sampai 80% harus kita gunakan untuk menempuh rohani, yang 20% untuk keduniawian, gitu loh. Kan tidak boleh, kan kita tidak mengabaikan jasad, enggak, mengabaikan dunia ini, enggak. Justru dunia ini merupakan jembatan untuk kita berjalan menuju akhirat, menuju keselamatan di kehidupan selanjutnya. Sebetulnya kehidupan selanjutnya itu tidak ada ya sekarang ini Mas, gitu. Ya sekarang ini kehidupan itu. Nah, kenapa ada wajiratul mustaqim? Pak, itu kan dari perumpamaan filosofi saja. Sebetulnya kan di dalam diri manusia itu ada dua unsur tadi, jasad sama roh. Dan yang kembali ini roh, yang hidup ini roh, bukan jasad. Dan roh ini mempunyai dua mata hati dengan mata zohir. Mata hati itu namanya basiroh, mata zohir ini basariyah. Nah, sifat basariyah ini ada dua unsur nafsu di situ. Basariyah, sifat kemanusiawian, gitu. Nafsu nafsiyah sama amaroh. Terus yang basiroh ini ada dua nafsu juga, nafsu lawamah dengan mutmainah, yang mengajak untuk selalu memandang Allah. Kalau yang basariyah ini karena identiknya dengan makhluk, dia selalu mengajak makhluk, melihat makhluknya, gitu loh. Jadi apa-apa itu melihat perempuan cantik, yang dilihat jasadnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pengen tanya nomor teleponnya, pengen kenalan, seperti itu. Nah, itu efek-efek yang ditimbulkan dari sisi basariyah ini. Nah, dari pembagian tanah yang tidak adil aja dalam warisan, apa jadinya? Amaroh yang muncul, berkelahi, akhirnya sampai ke pengadilan, padahal saudara kandungnya sendiri. Inilah kalau kita cuma menggunakan mata basariyah. Tapi kalau basiroh ini selalu menunjukkan ke arah Tuhan, dan dia selalu berbisik untuk mengalah kejadian apapun. Ya, kalau kamu sudah diberi sehat itu, tidak apa-apa sudah. Yang penting kamu bisa makan. Nah, nasihat-nasihat nafsu ini seperti itu yang di basiroh ini. Yang di basariyah ini enggak.
Loh itu kan kalau kamu nggak dapat sekian kan enakan saudara kamu. Nah itu bisikannya. Panas terus ini yang harus dikenali dulu. Dan Siratal Mustaqim ini kembalinya roh ini tadi kehadiran Allah. Nah ini menang yang mana nanti? Bisikan ini mempengaruhi roh ini. Apa yang dari sisi basyariah, apa yang basiroh. Inilah perjuangan Siratal Mustaqim untuk meniti jalur kembali ke rohaniah ini, kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Nah inilah yang dimaksud peperangan di sini. Makanya Rasulullah pernah berkata waktu habis menang perang Badar waktu itu, di riwayatnya ini masih perang kecil, ada lagi perang yang lebih besar lagi, Majiatul Akbar ya Rasulullah. Katanya sahabat, perang apa ya Rasulullah? Memerangi hawa nafsu. Nah itu nafsu ini yang harus dilunakkan. Nggak bisa hilang ini mas. Nafsiyah sama amarah ini nggak bisa hilang. Bisa dilemahkan gitu loh. Bisa dilatih, dididik supaya nurut gitu loh. Akhirnya mau diajak ke sini juga. Dan kalau keadaan sesudah mati ya seperti kopi ini sudah mas. Roma ini gelas ini jasad, roh ini isinya. Ketika roh ini keluar, itu tetap hitam mas. Jadi ini keadaannya di sana. Jadi semasa di dunia ini, kalau hati kita itu penuh permusuhan, kebencian, di sana juga sama seperti ini. Ya seperti ini sudah keadaan arwah-arwah yang sudah lepas dari jasad. Ya sama. Kalau yang bingung, di sana ya bingung. Kalau di sini sudah mengenal Allah, sudah tahu dengan Tuhannya, di sana ya nyaman. Sekarang saja sudah kita rasakan kenyamanan ketika hati ini punya keimanan kepada Tuhan yang kuat, sudah bisa nyaman di dunia ini. Sebelum roh ini keluar, sudah nyaman. Nah keluarnya juga seperti itu ya nyaman.